wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas menyiapkan berdoa. Berdoa baik. Hari ini siapa teman kalian yang tidak ada? Semua. Oh, masih semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Siswa aktif dan kreatif. Terima kasih. Sekarang coba untuk pelajaran yang kemarin, yaitu mengenai tentang binatang halal. Apa itu binatang halal? Pelajaran yang kemarin? Binatang yang diperoleh dengan cara yang halal yang diperoleh dan diperbolehkan untuk konsumsi terhindar oleh manusia. Oh iya, itu adalah pengertian dari binatang halal. Jenis-jenis dari binatang halal. Nah, yang pertama jenis yang ada. Yang pertama Air yang ada di air. binatang yang ada di air. Contohnya apa? Binatang yang ada di air? Ikan. Apalagi? Udang. Ya, udang. Jadi semua jenis binatang yang ada di air itu hukumnya halal dimakan, kecuali binatang tersebut apa? Mengandung kemadaratan. Nah, terus dilanjutkan binatang yang hidup di darat. Apa? Ayam. Itu adalah jenis-jenis dari binatang halal. Tapi gimana? Itu termasuk binatang halal, tapi bisa menjadi haram itu ada sebab-sebabnya, ya. Hari ini nanti kita akan mempelajari tentang binatang haram. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama anak-anak mengetahui tentang pengertian binatang haram. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak mengetahui jenis-jenis apa saja jenis-jenis dari binatang haram. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang binatang haram. Nah, sekarang kalian cermati. Nah, sahabat sekalian, selanjutnya pembahasan kita adalah binatang yang haram. Di antara macam-macam binatang haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, binatang yang disebutkan pada Al-Quran yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3 seperti babi, hewan yang mati atau bangkai dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dzakaytum wa ma dhubiha 'alan nusub. Artinya, diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.
Bagaimana? Sudah selesai? Sekarang saatnya kalian mempresentasikan. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jenis-jenis binatang halal dan binatang haram. Nama binatang nomor 1, sapi. Jenis hewan yang dihalalkan. Alasan jenis hewan ternak. Nama binatang nomor 2, kambing. Jenis hewan yang halal. Alasan jenis hewan ternak. Nomor 3, babi. Jenis hewan yang haram. Alasan diharamkan pada surat Al-Maidah ayat 3. Nomor 4, anjing. Jenis hewan yang haram. Alasan diharamkan pada surat Al-A'raf ayat 157. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jenis binatang halal dan haram. Nama binatang nomor 1, ayam halal. Alasan karena termasuk binatang unggas. Nomor 2, babi haram. Alasan karena hewan yang memakan kotoran. Nomor 3, anjing haram karena hewan yang berliur. Nomor 4, sapi halal karena termasuk hewan ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jenis-jenis binatang halal dan haram. Nama binatang ayam termasuk halal, termasuk hewan unggas yang dihalalkan. Nomor 2, sapi yang dihalalkan, termasuk hewan ternak yang dihalalkan. Nomor 3, kucing haram, termasuk hewan dilestari. Kalajengking hewan yang haram, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan jenis-jenis binatang halal dan haram. Nama binatang ayam halal karena termasuk hewan unggas yang dihalalkan. Sapi halal karena termasuk hewan ternak yang dihalalkan. Anjing haram karena termasuk al-khaba'is, sesuatu yang buruk dan menjijikkan. Kucing haram karena termasuk hewan berbentari. Kelompok 5 akan mempresentasikan jenis-jenis binatang haram. Ayam termasuk hewan ternak. Kambing karena diharamkan. Anjing diharamkan karena termasuk al-khaba'is. Anjing karena bertaring panjang.
Dari uraian materi di atas tadi, maka dapat disimpulkan mengenai binatang haram. Pengertian binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u ila ma zakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina famanitturra fi makhmasatin ghayra mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jenis-jenis binatang haram. Yang pertama, haram dimakan karena binatang itu sendiri atau dari segi zatnya, seperti anjing, babi, semua jenis binatang bertaring yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya, seperti harimau, kucing, macan, serigala, anjing hutan, dan beruang. Jenis hewan selanjutnya, semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkram atau menyerang musuh-musuhnya, seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, dan juga kelelawar. Selanjutnya yaitu binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti ular, tikus, kalajengking, burung gagak, dan burung elang. Jenis selanjutnya yaitu binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh, seperti lebah, katak, semut, dan burung hudhud. Selanjutnya, binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal dan yang lainnya haram. Jenis yang terakhir yaitu binatang yang menjijikkan, seperti cacing, kutu busuk dan sejenisnya, ulat, kaki seribu, dan juga belatung. Jenis yang kedua dari binatang haram yaitu binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Yang pertama yaitu binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 121. Jenis selanjutnya yaitu bangkai, yaitu binatang yang mati dengan tidak disembelih atau binatang yang disembelih
tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, atau disembelih sesuai dengan syariat, tetapi dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syara. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3. Jenis yang selanjutnya yaitu jalalah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis, seperti bangkai atau kotoran lainnya. Jenis yang terakhir yaitu keledai Cina. Jadi apa pengertian dari binatang haram? Ayo coba jawab, Mbak Papa. Semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Ada yang lainnya? Jadi semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal. Binatang tadi halal, tetapi dalam proses penyembelihannya tidak menyebut asma Allah, itu dikatakan binatang haram atau tidak boleh dimakan. Karena apa? Binatang tersebut mengandung kemadharatan atau mengandung unsur yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Dari tadi yang sudah kalian presentasikan dan sudah diuraikan dari buku tadi, jadi nanti tugas anak-anak masing-masing dari siswa mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti bisa ditulis nama lengkap kalian, kelas, dan juga nomor absen. Jadi nanti kalian kerjakan soal 1 sampai 5. Kalian tulis jawabannya saja. Paham ya? Minggu yang akan datang yaitu kita akan belajar tentang hikmah menghindari binatang haram. Nah, Ibu harap kalian untuk besok semuanya bisa hadir. Oke. Untuk pelajaran hari ini nanti bisa kalian ulang di rumah. Jadi bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.